4 monyet yang bijak. Hidup bijak, hati tenang, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam budaya Jepang, peribahasa 4 monyet yang bijak dikenal sebagai simbol ajaran moral untuk menjaga diri dari kejahatan, baik melalui apa yang kita lihat, dengar, katakan, maupun lakukan. Pertama, jangan melihat yang jahat. Mata adalah pintu masuk. Apa yang kita lihat akan membentuk pikiran, hati, dan hidup kita. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Mazmur pasal 101 ayat 3. Contoh hal-hal yang tidak baik untuk dilihat, kekerasan, dan pornografi, konten kebencian dan menghina, perkelahian dan permusuhan, gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melihat yang jahat, tapi lihatlah yang baik, karena Tuhan melihat hati kita. Lihatlah firman Tuhan, lihatlah hal-hal yang membangun dan menguatkan. Lihatlah teladan yang baik, lihatlah keindahan ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami menjaga mata kami, agar kami dapat melihat hal-hal yang berkenan kepadamu. Kedua, jangan mendengar yang jahat. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Hal-hal yang tidak baik untuk didengar adalah gosip dan fitnah, kata-kata kotor dan kasar, keluhan dan pesimisme, konten yang menyesatkan. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi pikiran, hati, dan tindakan kita. Pilih dan dengarkan yang baik. Firman Tuhan yang menguatkan iman dan karakter. Kata-kata yang membangun dan memberi semangat. Nasihat yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Praktekkan dengan bijak apa yang kita dengar, hindari tempat atau perkataan yang penuh gosip dan fitnah. Minta Tuhan membantu kita mendengar yang baik. Isi telinga kita dengan firman Tuhan dan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, tolong jaga telinga kami untuk mendengar hal-hal yang baik. Ketiga, jangan mengatakan yang jahat. Efesus pasal 4 ayat 29 tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata yang merusak adalah kata-kata yang kasar dan kotor karena melukai dan merendahkan orang lain. Berbohong dan memfitnah karena merusak nama baik dan hubungan. Menghina dan meremehkan karena menyakiti hati dan menghilangkan percaya diri. Ucapan yang penuh kemarahan karena membuat suasana menjadi tidak damai dan penuh konflik. Kata-kata yang membangun seperti kata-kata yang baik dan sopan membawa damai dan menyenangkan hati. Kata-kata yang menguatkan, memberi semangat dan harapan. Kata-kata yang jujur dan benar membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Kata-kata yang memuliakan Tuhan membawa berkat dan menjadi kesaksian. Praktekkan setiap hari, pikirkan dulu sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang membangun, dengarkan yang baik, bicaralah dengan kasih dan sopan. Mintalah Tuhan menjaga mulut kita. Perkataan yang baik membawa hidup, tetapi perkataan yang jahat menghancurkan semangat. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjaga mulut kami. Ajarkan untuk berkata-kata yang baik, yang membangun
dan memuliakan-Mu. Keempat, jangan melakukan yang jahat. Tindakan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Pilihlah melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, karena Tuhan selalu melihat dan berkenan kepada orang yang setia dalam hal kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas pasal 16 ayat 10. Contoh tindakan yang jahat sebagai berikut. Berbohong meskipun kelihatannya sepele. Menyontek, mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Mencuri, mengambil milik orang lain. Malas dan tidak bertanggung jawab, tidak melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang benar. Jujur, berkatilah orang lain dengan kejujuranmu. Bertanggung jawab, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Menghargai milik orang lain, hormati dan jaga apa yang menjadi milik orang lain. Rajin dan setia, lakukan yang terbaik dalam setiap hal untuk kemuliaan Tuhan. Praktekkan setiap hari. Mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang benar. Tanya diri sendiri, apakah tindakanku berkenan di hadapan Tuhan? Ingat bahwa Tuhan selalu melihat tindakan kita. Lakukan yang benar bukan karena takut dihukum, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu melakukan tindakan yang benar di setiap kesempatan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika pasal 6 ayat 8. Mari kita terapkan setiap hari agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu, jangan melihat yang jahat, jangan mendengar yang jahat, jangan mengatakan yang jahat, jangan melakukan yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami agar dapat menjadi 4 monyet yang bijak, yang tidak melihat, mendengar, mengatakan, dan melakukan yang jahat. Tolong kami melakukan hal yang benar dan selalu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.